Oke, Oke, Andri Hakim thank you, ini Bro. banyak di-request nih Oh, sama viewer-viewer gua. Kita kan kenal udah lama ya. Kita udah ya. kenal lama dari gua awal-awal banget bangun Dari ternak uang. dari lu ternak uang ya. Dari gua awal banget Itu ternak kita uang. berarti masih puluhan miliar kali ya. Iya, masih puluhan miliar itu gua waktu itu. Terus ketemu kedua ratusan miliar. Iya. Sekarang udah triliunan. Sahamnya sama waktu itu juga Arto Iya, kan. benar, Kita benar, dulu main di benar. Arto dan dulu gua sama Bro Andri ini sering tukar pikiran, Benar. suka nongkrong di PIK juga ya kan. Iya. Kita Makanya agak unik lu dari dulu dia tuh sukanya nongkrong di PIK padahal waktu itu rumah lu belum di PIK kan. Gue di Ancol. Sampai sekarang gue juga di Ancol. Baru minggu depan lah gue pindah ke PIK. Nah, ini gue pengen nanya. Jadi sebelum kan waktu itu lu sempat cerita ke gue di sana, lu tuh mulai dengan alat berat. Ya Iya. kan? Jadi sebelum lu di capital market ini sebenarnya, apa sih lu kerjain dulu? Dulu gue bisnis, Bro. Gue dulu kuliah di Amrik. Gue balik kerja sama bokap sebentar ya 3 bulan. Terus gue ributnya benar-benar besar lah. Sampai gue nggak ngomong sama dia 3 tahunan lah. Akhirnya gue keluar, gue bisnis sendiri. Terus benar-benar itu nggak dimodalin lah, karena ributnya gede banget lah, pokoknya gede banget. Itu mungkin pokoknya udah gontok-gontokan deh, udah teriak-teriakan lah. Akhirnya gue keluar, udah gue bisnis sendiri, gue bisnis alat berat. Gue pinjem duit, sebagian gue pinjem duit sama ada leasing alat berat, gue pinjem di sana. DP-nya kan 20%. DP-nya itu gue partneran sama temen gue. Sebelum di alat berat itu usaha yang lu waktu itu pernah kerja sama bokap tuh usaha apa, Bro? Bokap gua itu di bidang impor otomotif ya, motor sama tambang. Oke. Tambang apa? Tambang tanah liat sih lebih tepatnya. Oke. Di Bangka Belitung. Oke. Iya. Jadi waktu itu sempat kerja, sempat berantem, akhirnya lu bikin alat berat sendiri, usaha Iya. sendiri. Karena kan gua kerja di tambang dia kan. Gua kan sempet 3 bulan tuh kan gue cepet lah. Gue tipenya tuh kalau belajar tuh cepet. Jadi gue lihat-lihat, oh ternyata di pertambangan ini banyak kebutuhan alat berat. Ya udah, gue mungkin bisa fill the gap di situ. Oke. Gitu. Tapi apa yang bikin dari alat berat nih, akhirnya lu ketemu dunia saham nih, capital market nih? Nah, gue dari alat berat itu awal-awal jalan ya, 2 tahunan, 3 tahunan, terus udah gitu ada kebijakan pemerintah, tambang itu dipersulit waktu itu. Lu harus bangun smelter baru bisa punya tambang. Nah, jadi alat berat gue gak sewa, Bro. Oke, hilirisasi waktu itu ya? Hilirisasi, alat berat gue gak sewa, akhirnya gue jual kan. Gue pindah bisnis macam-macam tuh di situ. Ada ekspor impor, ada gue trading komoditi lada, terus restoran juga gue pernah, kafe, itu macam-macam, Bro. Makanya gue bener-bener lihat lu ya, menurut gue lu hebat. Lu tuh jadi gak perlu lewatin kegagalan kayak gue, Bro. Lu langsung masuk capital market, langsung di finance, lu di industri yang tepat. Kalau gue tuh banyak salah jalannya, Bro. Baru terakhir gue di capital market, makanya gue telat taunya. Nah, apa tuh yang bikin awalnya lompat? Gue kan waktu itu gue baca bukunya si Buffett kan. Jadi gue berdagang, gue gak bisnis, gue dagang terus pengen gue timpukin ke market semua. Nah, lu bener, lu realize-nya tuh cepet, gue realize-nya tuh lambat, Bro. Nah, apa yang waktu itu bikin lu kesana? Kalau gue kan bukunya Warren Buffett tuh. Nah, lu apa? Bikin gue kesana, jadi bokap gue itu ada 2 perusahaan publik itu udah IPO. Bang Harda waktu itu kan? Iya, salah satu Bang Harda, salah satu tambang tanah liatnya itu juga udah IPO. Oke. Namanya apa ya tambang tanah liat? Ultra Abadi Tbk. Oke. Kodenya dulu Aldi, tapi udah delisting. Kalau Bang Harda itu BBHI, Alobank itu sekarang Alobank, itu jual ke Pak Charul Tanjung. Oke. Nah, di situ gue sering denger dia ngomong gitu loh. Pas IPO itu dia bisa dapat dana gede. Jadi sekilas-kilas tuh, wah IPO itu menguntungkan ya. Iya. Nah, lalu teman-temannya dia itu rata-rata perusahaannya publik, Bro. Oke. Rata-rata yang punya bank di Indonesia itu teman dia juga. Jadi menurut gua circle dia lumayan bagus lah. Nah, lalu yang punya S Hardware juga teman dia juga. Kawan lama grup? Kawan lama, Oh, teman oke. dia juga. Nah, jadi teman dia tuh rata konglo-konglo lah. Nah, suatu ketika itu gua lagi datang ke kantor, gue dipanggil ke ruangan dia. Andri, sini nih. Ada konglomerat Indonesia. Top orang terkaya lah, nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa. Nah, disitulah gue pertama kali denger soal saham, Bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Jangan. Oh, inisialnya Pokoknya top 10 lah. Nah, top 10 waktu itu atau sekarang? Sekarang ini dia di belasan. Dulu dia top 10. Oke. Nah, tapi family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. Oke. Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. Oke.
Nah dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya. Nah Oke. itu yang gue rasakan bro. Gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Iya. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali bro, yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20 tapi gue gak kaya-kaya. Nah terus ini orang tuh kaya banget. Nah si konglo ini bilang, dia tepok, dia datang berdua bro. Dua-duanya konglomerat lah. Nih sebelah gue, duitnya 3 tahun lalu paling baru ratusan juta gitu loh. Sekarang duitnya udah triliunan. Cuman dalam 3 tahun doang. Terus gue, hah kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh. Kenapa ratusan juta gue gak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah bokap gue kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gue kenapa gak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur bro. Nah sedangkan yang konglomerat ini sahamnya aktif. Nah dari situ gue baru ngertinya setengah-setengah. Nah kalau sekarang gue udah ngerti 100% yang dia ngomongin. Oke, jadi lu tuh karena mungkin ada circle dari influence dari bokap lu, ketika lu Yes. belajar di sono, Yes. lu denger oke saham nih harus jadi kaya. Yes. Nah awal lu belajar tapi, kan lu kan tetap perlu belajar lagi tuh. Yes, Itu gua tetap ada belajar. role model kah, ada mentor kah? Waktu lu pertama mulainya di saham tuh ada yang ngajarin gak? Nah pas gue denger itu, gue bego bro. Bukannya gue nyemplung saham, gue nyemplungnya ke kripto. Itu 2017. Oke. Cuman kalau di hot udah kaya raya lu sekarang. Bener. Tapi sayangnya, apa ya, kalau anak muda itu kesabarannya gak ada bro. Gue waktu itu 17, dia crash 18, masih crash juga. Nah 2018 akhir gue masuk ke saham. Jadi gue gak langsung, pas denger itu gue gak langsung, gue cuman udah mulai ngerti, oh capital market tuh cepet. Kalau lu dagang kan lu cari untung, karena kan gue backgroundnya pebisnis ya, gue dagang itu cari untung paling 8%, 7%. Sedangkan gue lihat kalau capital market tuh kalau terbang kan bisa 100%, Ya. 50%, unlimited gitu loh bro. Ya. Nah dari situ gue merasa, oh kayaknya gue harus capital market. Nah tapi gue masuknya salah, gue ke crypto dulu sama ke forex dulu. Oke. Dua-duanya ambles bro. Dua-duanya habis itu. Dua-duanya habis. Baru 2018 akhir, temen gue juga masuk kripto sama gue. Ya. Kita sama-sama rungkat lah. Terus dia bilang, ada yang lebih mirip nih, kayak kripto juga. Kan kita sama-sama bego lah. Ya. Namanya saham, lu coba bikin akun deh. Nah, terus gue bilang, oh iya gue tahu nih. Dulu bokap gue sama temennya pernah ngomong saham ini. Nah di situ lo gue bikin akun bro. Oke. Nah 2019 gue mulai aktif trading. Jadi trader lah. Jadi trader, jadi scalper. Terus belajar bukunya Warren Buffett. Ikut seminar-seminar saham yang kelas-kelas saham orang lain. Oh lu masukin tuh semua? Masukin semua bro. Oke. Technical, fundamental semua gue pelajarin lah. Ya. Sampai akhirnya gue dapet formula gue sendiri. Oke. Gitu. Nah ini kan dunia capital market Indonesia ya, terutama kan tuh sangat sempit bro. Gue kan sempat waktu itu ada dengar lu diajarin lah sama salah satu legend, tapi nggak enak lah disebut namanya. Iya. Gak enak. Legend itu pun ya gue masih kenal lah. Masih kenal sampai sekarang. Oke. Masih kenal. Masih aman dia. Masih aman. Berarti seberapa besar menurut lu pengaruhan dari lingkungan keluarga ini untuk bisa ngajarin lu? Karena kan nggak semua orang tuh dilahirkan dari keluarga yang berada. Kayak gue gak ada ilmunya tuh. Gue gak pernah diajarin. Bokap gue mah gak ngerti apa-apa. Gue dikatain malah waktu itu. Bokap gue juga sebenarnya IPO perusahaannya, tapi dia gak ngerti bro. Oke. Jadi ternyata yang gue realize sekarang ini kan gue ketemu banyak owner emiten juga banyak ya bro ya. Hampir 90% owner emiten tuh gak ngerti saham. Lu believe it or not ya. Mungkin orang bingung ya, ini kan perusahaannya IPO, pasti dia lebih jago dari lu. Belum tentu. Bisa jadi lu lebih jago bro. Dia itu cuman pebisnis yang kebetulan ditawarin, perusahaan lu kalau IPO bisa dapat duit pendanaan awal segini nih. Udah di IPO. Tapi dia gak ngerti saham. Nah itu yang terjadi sama kayak bokap gue. Bokap gue juga gak ngerti saham bro. Nah tapi gue pengen penasaran, di luar dari saham, apa sih yang waktu itu mungkin mindset yang bokap lu tuh ajarin dari lu kecil, kayak tentang uang nih. Karena kan pasti ajarannya beda nih. Sama orang yang misalnya gak terlalu berada tuh pasti ajarannya beda. Gue penasaran apa sih ajaran-ajarannya waktu itu? Kalau bokap gue, ajaran yang berpengaruh di gue itu, lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran bro.
restoran gue beda lah sama